Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak telah berkunjung kembali di channel YouTube Alia Grafika. Mohon maaf baru membuat video lagi setelah ada beberapa aktivitas. Dan untuk sesi kita kali ini adalah bagaimana kita akan share tentang laporan penilaian perkembangan anak didik di pendidikan anak usia dini ya. Jadi untuk sesi pertemuan kita kali ini adalah kita akan share tentang bagaimana penulisan rapor BDR ya, karena selama ini dalam satu semester ini kita telah belajar dari rumah ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bagaimana laporan penilaian perkembangan anak didik pendidikan anak usia dini ya. Bagaimana bentuk penulisannya untuk BDR ini ya. Nah, ini akan kita share hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman guru, khususnya guru PAUD di seluruh Indonesia. Dan teman-teman yang baru bergabung, baru mengunjungi channel ini, silahkan jangan lupa dukung kami untuk menekan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya agar kemudian jika ada video-video terbaru dari kami itu teman-teman bisa langsung dapatkan. Oke, kita langsung saja ya. Mohon doa. Bismillah, kita mulai bagaimana bentuk rapor pendidikan anak usia dini BDR. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sampulnya. Jadi ini sampulnya, kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah dan ini petunjuk penggunaan ya, petunjuk penggunaan. Jadi kenapa kemudian kami berpikirnya di Word ya? Kenapa kemudian kita buat di Word? Karena kebanyakan setelah kita bertanya-tanya di grup, teman-teman sangat jarang yang menggunakan Excel, sehingga kemudian terpikir oleh kami untuk kemudian membuatnya di Word. Nah, ini adalah ada keterangan ini ya, ada keterangan nilai kualitatif. Ada BB belum berkembang, kemudian MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, kemudian BSB berkembang sangat baik. Nah, sebelum itu kami ingin informasikan dulu bagaimana petunjuk penggunaan di laporan perkembangan pendidikan laporan perkembangan anak didik ya, penilaian perkembangan anak didik ini. LPPA ini adalah sesuai dengan kurikulum 2013 ya. Kemudian silakan teman-teman baca sendiri, nantinya kita akan share ya, kita akan share file dari LPPA ini ya. Nah, di sini ada identitas satuan PAUD ya. Jadi ini ada, saya pakai TK Az-Zahra Takalar, MPSN-nya, kemudian alamatnya silakan teman-teman isi sendiri nantinya ya. Kemudian identitas anak didik, di sini ada nama anak didik. Saya gunakan Gozi Al-Hafiz Maufagelori, nama panggilan Gozi ya. Oke, nah ini kemudian data-data anak didik. Kemudian kita akan pasang foto 3x4 di sini ya. Teman-teman pasang foto 3x4. Kemudian selanjutnya, nah ini langsung ya. Ini langsung ke penilaian perkembangan anak didik. Jadi raport yang kita gunakan adalah narasi full, tidak ada yang checklist ya. Jadi kurikulum 2013 LPPA-nya ini ya, ini yang digunakan, tidak menggunakan checklist tetapi menggunakan narasi full. Di narasi itu kemudian kita masukkan foto anak ya. Nah, ini teman-teman contohnya, misalnya lingkup perkembangannya. Aspek pertama kan perkembangan nilai agama dan moral 6 ya. Jadi contohnya seperti ini, capaian perkembangan nilai agama dan moral pada semester 1 ini yang berkembang sesuai harapan oleh Gozi adalah, nah ini narasinya ya teman-teman. Contoh narasi, teman-teman bisa kreasikan narasinya seperti apa. Nah, Gozi telah menunjukkan kemajuan dalam kesehariannya saat belajar dari rumah. Gozi dapat membiasakan diri berperilaku yang baik, rajin membantu orang tua, mau mendengarkan perkataan orang tua untuk tetap belajar dan bermain di rumah.
serta dapat melaksanakan tugas dengan baik. Gozi juga dapat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dengan tertib, dapat beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, narasinya teman-teman boleh sesuaikan. Nah, di sini teman-teman masukkan foto anak yang sedang berdoa atau kegiatan yang berhubungan dengan aspek 6 ini, ya. Tuh, jadi teman-teman sisa insert ya, sisipkan. Caranya teman-teman sisa ini sisipkan kemudian ambil gambar, ya. Oke, itu. Nah, kemudian atau kalau kemudian tidak mau sisipkan, teman-teman ke drive-nya saja, ambil kemudian insert ya. Oke, kemudian nah ini beberapa perkembangan yang perlu mendapat perhatian dikarenakan mulai berkembang dalam menyebutkan macam-macam agama yang ada di Indonesia, itu masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian perkembangan motorik ya, capaian perkembangan motorik pada semester 1 ini yang berkembang sesuai harapan oleh Gozi adalah Gozi menunjukkan kemajuan dalam perkembangan motorik kasar maupun motorik halus. Saat belajar dari rumah, ini kan ada kalimat BDR di situ. Gozi dapat menjaga kesehatan dengan selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, dapat mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit seperti menanam tanaman obat-obatan, ya. Gozi juga dapat menjiplak bentuk lingkaran, segitiga, merobek. Jadi narasinya itu kemudian kita serahkan ke teman-teman seperti apa narasinya. Ini ada contoh beberapa narasi yang kemudian kita buatkan. Nah, ini di kotak ini teman-teman masukkan foto anak yang sedang bermain atau senam, ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan motorik lah, ya, baik itu motorik kasar atau motorik halus. Nah, boleh sebenarnya teman-teman memasang foto 2 di sini, ya, boleh pasang 2 foto atau 1 foto juga boleh, ya. Tuh. Kemudian bagaimana sih, ada yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini nih. Dalam melakukan kegiatan permainan tradisional Sulawesi Selatan seperti enggok-enggok dan gerak dan lagu, Gozi perlu tingkatkan lagi, ya. Oke, kemudian perkembangan kognitif. Nah, contoh narasinya adalah capaian perkembangan kita ke kognitif ya. Nah, ini capaian perkembangan kognitif pada semester 1 ini yang berkembang sesuai harapan oleh Gozi adalah Gozi telah menunjukkan kemajuan dalam membilang banyaknya kendaraan dari 1 sampai 10. Dapat mengelompokkan berbagai macam bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga maupun segi empat, ya. Nah, teman-teman masukkan foto di sini. Masukkan foto anak yang sedang bermain flashcard atau yang sedang bermain bentuk-bentuk, ya, bentuk segitiga, segi empat dan lain-lain. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi narasinya ini kami berikan contoh narasi saja, teman-teman sisa kembangkan ya sesuai keinginan teman-teman. Ini adalah contoh raport yang BDR untuk pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian capaian perkembangan bahasa pada semester ini yang berkembang sesuai harapan oleh Ananda Gozi adalah Gozi telah menunjukkan kemajuan dalam bercerita tentang gambar yang dibuatnya. Kemudian Gozi dapat menirukan kalimat sederhana dan dapat menyebutkan macam-macam kendaraan dengan baik. Kemudian Gozi saat belajar dari rumah menunjukkan kemajuan dalam menebalkan huruf maupun kalimat sederhana mengenai simbol-simbol dan dapat menuliskan huruf A sampai Z. Nah, jadi teman-teman sisa memasukkan foto anak yang sedang menyebutkan huruf atau menyusun warna atau simbol-simbol di sini, ya. Saya pikir untuk memasukkan foto teman-teman sudah bisa lah, ya. Sisa kita, karena ini berbahasa Indonesia, maaf, kalau insert kemudian pilih gambar di situ, ya, picture, atau boleh langsung kopikan gambar ke sini, ya, itu. Kemudian di sini ada perkembangan sosial emosional. Di rumah Gozi sangat rajin, ya, rajin membantu orang tua, selalu menjaga dan menyayangi, dengan dibantu ibunya penuh kasih, serta mau bermain dan belajar bersama ibunya dalam melaksanakan tugas. Itu.
Ya. Kemudian ada lagi nih, perkembangan seninya bagaimana? Nah, saat belajar dari rumah, Gosi dapat menggambar berbagai macam bentuk binatang dan pelangi. Oke, mewarnai bermacam gambar seperti layang-layang dan balon udara. Oke, itu ya teman-teman contoh ya. Nah, kemudian itu untuk penilaiannya. Nah, karena di PAUD ini sangat kompleks penilaian kita ya. Jadi penilaian itu sangat kompleks, bukan hanya terhadap penilaian dan dari 6 aspek yang ada, tapi ada penilaian ini. Kegiatan pembelajaran di rumah. Kegiatan pembelajaran di rumah mewarnai bagaimana? BSH berkemasangat sarapan, kemudian sholat 5 waktunya bagaimana? Teman-teman mungkin bisa memasukkan ada yang mengaji atau ikroknya di sini, boleh dimasukkan, ditambahkan, sisa di enter di sini. Simpan kursor di belakang, kemudian enter di sini. Ya. Saya masukkan di sini ikrok misalnya. Ikroknya bagaimana ya? Ikroknya ya. Jadi misalnya teman-teman di sini BSH ya. Itu kemudian ini nih. Jadi sangat kompleks ya, penilaian di pendidikan anak usia dini itu jauh lebih kompleks ya penilaiannya dibandingkan satuan pendidikan di atasnya. Ya, kemudian kondisi kesehatan, pendengarannya bagaimana, penglihatannya bagaimana, giginya bagaimana, ya. Kemudian kehadiran sakit izin tanpa keterangan, ya. Itu dia teman-teman, ini beberapa share. Kemudian ada komentar orang tua di sini, ya, komentar orang tua. Kemudian di sini ada mengetahui kepala sekolah, kemudian guru kelas, kemudian di sini mengetahui mengetahui orang tua ya. Di sini ada komentar orang tua. Oke, kemudian ini nih yang keterangan pindah sekolah ya, keterangan pindah TK. Jadi kita sudah sangat lengkap. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Kita akan share di grup ya, teman-teman. Kita akan share di grup. Silakan bergabung di grup bagi yang belum bergabung. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Kita akan share di grup ya, karena mengapa kemudian saya ulangi lagi, mengapa kemudian kita membuatnya di Word, karena teman-teman kebanyakan masih banyak yang belum menggunakan Excel ya. Sebenarnya kita punya aplikasi ya, ini, tapi akan kita share ini dulu ya, kita share ini dulu dalam bentuk Word ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bermanfaat, dan terima kasih banyak atas dukungannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.